Halo, kembali lagi kita bertemu di pelajaran prakarya dengan materi pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji. Amatilah gambar di bawah ini. Indonesia memiliki berbagai jenis bahan makanan tradisional maupun modern dari ikan dan daging. Apakah kamu tahu dari mana asal bahan olahan tersebut? Amatilah bentuk, tekstur, warna, dan kandungan yang terdapat dalam bahan olahan pangan tersebut. Apa nama olahan makanan yang dapat dibuat dari ikan dan daging tersebut? Apakah kamu pernah memakannya, membuatnya, atau mengetahuinya? Ungkapkan apa yang kamu ketahui sebagai warga Indonesia. Tindakan apa yang akan kamu lakukan sebagai wujud apresiasi cinta pada tanah air? Sampaikan dalam pembelajaran. Ini adalah gambaran olahan dari bahan pangan ikan dan daging. Ada arsik, ada rendang, daging, ada gulai daging. Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang banyak. Kekayaan alam Indonesia terdapat bukan hanya pada sektor kekayaan alam, migas seperti minyak bumi dan bahan tambang, tetapi juga kekayaan alam non-migas seperti sektor pertanian. Bidang pertanian meliputi pertanian, perikanan, dan peternakan. A. Ikan dan daging menjadi makanan. Ikan adalah anggota vertebrata poikilotermik yang hidup di air dan bernapas dengan menggunakan insang. Ikan dapat ditemukan di berbagai ekosistem. Ada perairan tawar, payau, dan laut. Beberapa spesies ikan sudah dapat dibudidayakan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan ikan. Daging. Daging sebagai bahan olahan ialah bagian lunak di tubuh hewan yang terbungkus kulit dan melekat pada tulang yang menjadi bahan olahan pangan. Sebagai sumber olahan pangan, berdasarkan warna, dasar bahan pangan daging dapat dibedakan menjadi dua, yaitu daging berwarna putih dan daging berwarna merah. Daging berwarna putih biasanya lebih cenderung berasal dari unggas, contohnya ayam, sedangkan yang berwarna merah berasal dari hewan berkaki empat, seperti sapi, kerbau, kambing, dan babi. Kita masuk ke 1. Jenis ikan dan daging, olahan siap saji dari ikan dan daging. Kita masuk ke jenis ikan. Ikan ada 3 jenis. 1. Ikan perairan tawar. 2. Ikan perairan payau. 3. Ikan perairan laut. Ikan perairan tawar adalah ikan yang menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di air tawar seperti sungai dan danau. Jenis-jenis ikan air tawar sebagai bahan pangan adalah ikan lele, ikan mas, gurami, dan sebagainya. Kandungan gizi ikan air tawar hampir menyerupai dengan ikan air laut. Ikan perairan payau adalah ikan yang hidupnya di perairan payau, di mana perairan payau merupakan percampuran antara perairan tawar dan perairan laut seperti muara. Jenis ikan payau, ikan bandeng, dan ikan kakap. Ikan perairan laut adalah ikan yang hidup di laut dengan salinitas di atas 30 ppm. Ikan laut sangatlah banyak jenis dan ukurannya, dari mulai ukuran terkecil sampai ukuran yang terbesar. Kandungan gizi ikan laut pun sangatlah lengkap dengan baik untuk kesehatan. Jenis ikan
tuna, tenggiri, kembung, dencis, dan lain-lain. Kita masuk ke ikan perairan tawar. Ini adalah contoh gambar ikan yang hidup di air tawar. Ada ikan lele, ikan mas, ikan bawal. Lele mudah dikenali karena tubuhnya yang berwarna abu-abu sampai kehitaman. Kulitnya licin agak pipih, memanjang, serta memiliki kumis yang panjang yang mencuat dari sekitar bagian mulutnya. Contoh hasil pengolahan ikan lele berupa pecel lele, salah satu hidangan khas Lamongan, abon lele, keripik kulit lele, lele asap. Ikan mas, bentuk tubuh agak memanjang dan memipih tegak. Secara umum, hampir seluruh tubuh ikan emas ditutupi sisik dan hanya sebagian kecil saja yang tubuhnya tidak ditutupi sisik. Warna tubuhnya abu-abu mengkilap. Ikan mas dapat dibuat aneka masakan seperti arsik ikan mas, pepes ikan mas, dan pesmol ikan mas. Ikan bawal adalah ikan berbadan pipih dan berenang secara bergerombol. Bagian tubuh ikan bawal berwarna kuning kemerahan. Contoh hasil pengolahan ikan bawal berupa bawal asam manis dan ikan bawal bakar. Ini adalah contoh dari hasil olahan ikan yang hidup di air tawar. Ini adalah hasil contohnya. Inilah adalah pecel lele, abon lele, keripik lele, arsik ikan mas, pasmol ikan mas, pepes ikan mas, ikan bawal asam manis, ikan bawal bakar. Kita masuk ke 2, ikan perairan payau. Ada 2, ada ikan bandeng dan ada ikan kakap. Ikan bandeng memiliki tubuh memanjang agak gepeng, warna hitam kehijauan, dan keperakan di bagian sisi. Saat ini, hasil olahan yang terkenal dari ikan bandeng adalah bandeng presto, yaitu ikan bandeng yang dimasak dengan cara dikukus atau direbus dengan tekanan tinggi sehingga durinya menjadi lunak. Bandeng presto ini sering menjadi oleh-oleh khas kota Semarang. Ikan kakap ada yang berwarna putih dan ada yang berwarna merah. Ikan kakap putih adalah ikan yang mempunyai toleransi yang cukup besar terhadap kadar garam. Ikan kakap memiliki warna merah cemerlang, mulut lebar, sedikit serong dengan geligi halus, bagian atas penutup insang terdapat lubang kuping bergerigi. Ikan kakap ini merupakan ikan yang banyak digunakan dalam pembuatan olahan ikan frozen food, seperti otak-otak, siomay, kaki naga, dan nugget. Ini adalah contoh hasil olahan ikan bandeng. Ada bandeng presto khas Semarang. Ini adalah hasil olahan ikan kakap. Ada otak-otak dan nugget. Kita masuk ke 3, ikan perairan laut. Ada ikan tuna, ikan tenggiri, ikan kembung. Ikan tuna adalah ikan perenang. Pernah diukur mencapai 77 km per jam. Ukuran tubuhnya kisaran antara 100 sampai 225 cm. Tubuh ikan tuna tertutup oleh sisik-sisik kecil, berwarna biru tua dan agak gelap. Pada bagian atas tubuhnya, sebagian besar memiliki sirip tambahan yang berwarna kuning cerah, dengan pinggiran berwarna gelap. Hasil olahan ikan tuna berupa filet ikan, stik tuna, pengalengan, ikan tuna, dan sebagainya. Ikan tenggiri memiliki tubuh memanjang dan pipih bersisik kecil dan tipis dengan warna tubuh belang-belang biru gelap. Ikan tenggiri bermulut besar dengan taring yang tajam. Ukuran ikan tenggiri bisa mencapai 1 hingga 2,2 meter. Hasil olahan dari ikan tenggiri berupa siomay kerupuk, bakso, pempek, dan sebagainya. Ikan kembung termasuk ikan kecil yang memiliki nilai ekonomis cukup baik. Ikan kembung memiliki warna biru kehijauan di bagian atas.
dan bagian bawah berwarna putih kekuningan. Biasa ikan kembung diolah dengan cara digoreng, bumbu balado, bumbu kuning, dan bisa juga diolah menjadi ikan kembung tanpa duri. Berikut adalah contoh hasil olahan ikan perairan laut. Ini adalah hasil olahan ikan tuna. Ada filet ikan tuna, stik ikan tuna, pengalengan ikan tuna. Hasil olahan ikan tenggiri, siomay ikan tenggiri, bakso ikan tenggiri, pempek ikan tenggiri. Hasil olahan ikan kembung, ikan kembung goreng balado, ikan kembung bumbu kuning. Berikut kandungan gizi beberapa jenis ikan konsumsi dapat dilihat pada tabel berikut. Jenis ikan, kandungan gizi per 100 gram, kalori, protein, lemak, kolesterol, zat besi. Kita masuk ke B, daging. Daging yang berasal dari unggas dan hewan berkaki 4 dapat ditemukan di setiap bagian tubuhnya. Daging tersebut dapat diolah dan dikonsumsi oleh manusia sebagai makanan yang mengandung protein hewani. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa jenis daging yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. 1. Daging ayam. 2. Daging sapi. 3. Daging kerbau. 4. Daging kambing. Daging ayam. Daging ayam merupakan sumber protein berkualitas tinggi dan memiliki kandungan lemak jenuh yang lebih rendah dibandingkan daging hewan berkaki 4. Ayam juga kaya kandungan vitamin A dan berbagai vitamin B, serta beragam mineral, tembaga, zat besi, kalsium, fosfor, kalium, dan zink. Ayam kampung. Ayam kampung adalah sebutan di Indonesia untuk ayam peliharaan. Ayam ini merupakan jenis yang biasa dipelihara oleh penduduk orang yang tinggal di kampung. Berbagai masakan Indonesia banyak yang tetap menggunakan ayam kampung karena dagingnya tahan pengolahan. Keunggulan ayam kampung memiliki kandungan nutrisi yang lebih tinggi, yaitu memiliki 19 jenis protein dan asam amino yang tinggi. Kadar lemaknya relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan daging ayam broiler. Selain diambil dagingnya, ayam kampung juga menghasilkan telur. Ayam broiler, jenis ayam ini dipelihara dengan cara diternakan, dipelihara di dalam kandang yang berukuran besar. Ayam ini merupakan ayam unggulan karena hasil persilangan dari ras-ras ayam yang memiliki produktivitas tinggi. Hanya dalam waktu 5-6 minggu, ayam ini sudah bisa dipanen. Daging ayam kampung memiliki cita rasa yang berbeda dengan daging ayam broiler. Rasa daging ayam kampung lebih gurih dibandingkan dengan rasa ayam broiler. Berikut contoh olahan daging ayam kampung. Ada tasak telu khas Tanah Karo, ada ayam pinadar khas Batak Toba, ada ayam gulai, olahan daging ayam broiler, ayam penyet, ayam goreng tepung, opor ayam. Kita masuk ke daging sapi. Daging sapi adalah daging yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Selain rasanya lezat, daging sapi ini dapat diolah menjadi aneka masakan. Daging sapi berwarna merah. Bagian tubuh hewan ternak sapi yang memiliki daging terbanyak adalah bagian paha depan dan paha belakang. Bagian kepala, leher, tungkai, dan ekor, termasuk bagian moncong dan lidah juga diambil dagingnya, tetapi tidak sebanyak sebagian paha. Bagian jeroan atau isi perut tidak dianggap sebagai daging. Selain direbus, digoreng, atau dibakar, daging sapi dapat diolah menjadi aneka ragam olahan seperti rendang, semur, bakso, abon, dendeng,
sosis dan salami, serta kornet. Daging sapi dimakan di hampir seluruh bagian dunia. Ini adalah olahan daging sapi. Ada rendang daging sapi, oseng daging sapi, sate bakar daging sapi, dendeng daging sapi. Daging kerbau. Daging kerbau ciri khas berwarna merah agak gelap, memiliki tekstur serat yang lebih kasar dibandingkan dengan daging sapi. Kandungan lemak daging kerbau relatif rendah daripada daging sapi. Daging kerbau dikonsumsi oleh sebagian besar penduduk di Asia Selatan dan di Asia Tenggara, tempat asal hewan ini. Pengolahan daging kerbau biasanya sama dengan pengolahan daging sapi. Ini adalah olahan daging kerbau. Semur daging kerbau, rendang daging kerbau, sate daging kerbau, soto daging kerbau. Daging kambing. Daging kambing merupakan sumber gizi yang penting bagi negara berkembang yang biasanya terletak di daerah iklim tropis. Daging kambing lebih empuk daripada daging sapi dan kerbau. Serat dagingnya lebih halus dan mempunyai rasa dan aroma khas yang digemari beberapa bangsa di negara berkembang. Hasil pengolahan daging kambing seperti sate, sop, gulai. Ini adalah olahan daging kambing. Gulai daging kambing, soto daging kambing, sate daging kambing, rica-rica daging kambing. Berikut ada komposisi jenis daging. Kita masuk ke 2 manfaat ikan dan daging. Ikan dan daging adalah sumber penghasil protein hewani. Protein adalah zat yang penting bagi tubuh. Fungsi protein antara lain 1. Sebagai zat pembangun, 2. Cadangan makanan dan sumber energi, 3. Sintesis antibodi, hormon dan enzim, 4. Pengatur keseimbangan kadar asam dan basa di dalam sel, 5. Pembentukan dan perbaikan sel serta jaringan, terutama anak-anak yang berada pada masa pertumbuhan. Metode pengolahan. Memasak adalah kegiatan menyiapkan atau mengolah bahan makanan menjadi hidangan yang siap untuk dikonsumsi dengan cara memanaskan bahan makanan agar bahan makanan tersebut aman untuk dikonsumsi. Memasak terdiri dari berbagai macam metode, teknik, peralatan, dan kombinasi bumbu dan rempah agar dihasilkan cita rasa yang lezat. Ini adalah beberapa teknik memasak. A. Merebus atau boiling. Merebus adalah melunakkan atau mematangkan bahan makanan dalam cairan dengan temperatur 1000 derajat Celcius. Bahan makanan harus terendam dalam cairan. Fungsi cairan untuk mematangkan bahan makanan tersebut. B. Mengukus. Mengukus adalah memasak bahan makanan dengan uap panas dari rebusan air yang ada di bawahnya dan bahan makanan atau masakan tidak menyentuh air yang menghasilkan uap tersebut. Bahan makanan diletakkan dalam suatu tempat, lalu uap air disalurkan di sekeliling bahan makanan yang dikukus. Biasanya mengukus menggunakan alat seperti lengseng, dandang, panci, dan kukusan atau kelakat. Menggoreng. Menggoreng adalah metode memasak dengan cara memasukkan bahan makanan ke dalam minyak panas. Menggoreng biasanya dilakukan dengan medium minyak goreng banyak, sehingga bahan makanan yang digoreng terendam dalam minyak dan menggoreng dengan minyak goreng sedikit. Contohnya, menggoreng dadar telur atau telur mata sapi, menumis bumbu dan rempah. Membakar. Membakar adalah metode memasak bahan makanan dengan cara dibakar langsung di atas bara api. Biasanya menggunakan arang yang dipanaskan hingga menjadi bara api. Memanggang. Memanggang adalah metode memasak bahan makanan dengan menggunakan udara yang dipanaskan sehingga bahan yang dimasak mendapatkan panas yang stabil dari segala arah. Alat yang sering digunakan untuk memanggang berupa microwave dan oven. Kita masuk ke tahapan pengolahan.
Mengolah bahan pangan bergantung pada tujuan, metode, kebutuhan, dan kegunaan yang kita inginkan. Dalam mengolah bahan pangan, kita perlu membiasakan dengan merencanakan atau merancang proses pembuatannya agar hasil olahan pangan bermanfaat, sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara ekonomi maupun kebutuhan. Ini adalah proses tahapan pengolahan. Ada perencanaan, evaluasi, pelaksanaan atau pembuatan, dan terakhir adalah penyajian atau pengemasan. Beberapa jenis rempah yang digunakan dalam mengolah bahan: jahe, kunyit, lengkuas, kencur, kapulaga, jinten, ketumbar, merica, cengkeh, serai, daun jeruk, daun salam, daun pandan, kemiri, pekak, kayu manis, gula merah. Kita masuk ke perencanaan tahapan pengolahan ikan. Menentukan jadwal kegiatan pengolahan, menentukan jenis pengolahan ikan yang akan dilakukan, menyiapkan kebutuhan, sarana alat, dan bahan, menentukan kemasan penyajian, membagi tugas pada anggota kelompok, persiapan alat dan bahan. Setelah merancang alat dan bahan yang dibutuhkan, selanjutnya menyiapkan alat dan bahan sesuai dengan kebutuhan untuk pengolahan ikan air tawar, payau, atau laut. Kamu akan mempraktikkan pengolahan ikan perairan tawar, payau, dan laut menjadi produk jadi yang bisa dikonsumsi langsung. Komoditas ikan yang digunakan dapat disesuaikan dengan komoditas yang ada di daerahmu. Begitu pula, proses pengolahan dapat disesuaikan. Di bawah ini ada beberapa contoh pengolahan ikan yang dapat dilakukan. Ini adalah alat-alat dalam pengolahan ikan: pisau, sendok, langseng, kompor, irus, talenan, cobek, nampan plastik, pres abon, wajan. Bahan dan alat pembuatan filet ikan. Ikan yang sudah difilet digiling sampai halus. Campurkan tapioka dan telur lalu diuleni. Aduk bahan sampai kalis, cetak lalu masukkan telur. Rapikan kembali adonan sampai bagian pinggirnya menempel. Rebus hingga matang, tiriskan hingga dingin. Goreng dengan minyak yang panas pada api sedang. Setelah berwarna kuning kecoklatan, angkat dan tiriskan. Haluskan rawit dan bawang putih. Masukkan rawit yang sudah halus ke dalam air gula merah yang telah ditambah asam. Cuka pempek yang telah dingin siap disajikan. Bahan dan alat pembuatan dendeng daging sapi. Bahannya bisa dilihat. Ada bawang putih, bawang merah, cabai hijau, gula merah, dan ada garam. Alatnya ada kuali, ada ulekan, sendok goreng, sendok saringan. Proses pembuatan dendeng daging sapi bisa dilihat dari gambar 1. Tuangkan minyak sedikit. 2. Goreng ikannya. Ini adalah proses pembuatan dendeng daging sapi. Bisa dilihat. Tuangkan minyak makan secukupnya pada kuali. Goreng daging sapi. Lalu ulek. Cabai, bawang. Tumis bumbu yang sudah diulek. Lalu campurkan ke daging sapi dan siap disajikan. Tugas kamu di rumah adalah praktikkanlah salah satu pengolahan ikan atau daging siap saji sesuai dengan makanan khas yang ada di daerahmu. Sekian pembelajaran kita pada
kali ini. Terima kasih.